semuanya. Oke, gue hari ini akan membahas tentang apa itu tourism. Apa itu pariwisata? Pariwisata itu ya, yang kita udah ketahui ya, perjalanan. Jadi kalau kita pariwisata itu kita berwisata dari satu tempat ke tempat yang lain, yang lebih dari 24 jam, lebih dari 1 tahun. Terus pariwisata kemana aja, bisa di domestik, bisa internasional. Ya, wisata domestik sendiri ataupun wisata internasional, ya pastinya hanya perbedaannya di rasa ya guys, karena mungkin kayak kulinernya berbeda. Kalau di contoh aja di domestik aja yang paling mudah, soalnya kita kunjungin ke Bandung gitu sama Jakarta, rasa makanannya pasti berbeda. Atau kita ke Semarang sama Jakarta, makanan pasti berbeda. Jadi ya itulah wisata yang biasa kita nikmati, kayak masakan khasnya daerah tersebut. Terus mungkin ya kalau Jabodetabek ya hampir sama lah ya, tapi kalau untuk kayak keluar daerah kan itu pasti agak beda gitu. Makanya penting buat kita yang terutama untuk wisata kuliner atau gastronomi itu kita menikmati di daerah-daerah tersebut untuk makan wisata kuliner atau wisata makan-makan atau wisata gastronomi. Wisata sendiri itu terbagi beberapa macam. Ada wisata kuliner atau gastronomi, wisata belanja, wisata edukasi, wisata alam, wisata bahari, wisata tema ya, dan masih banyak lagi. Pilgrim juga masuk, atau wisata keagamaan, wisata kesehatan juga termasuk. Oke, kita bagi dulu ya beberapa tempat. Contoh wisata keagamaan adanya misalnya kayak di Masjid Nabawi yang ada di Mekah sana, atau sejarah kesunan makam 9 wali gitu. Itu termasuk pilgrim dari agama Muslim. Kalau Kristen atau Katolik pergi ke Yerusalem gitu. Terus kalau Hindu dan Buddha mungkin ya sama daerahnya, mungkin di India juga, tapi mungkin kalau agama Buddha karena gue sendiri yang beragama Buddhis juga, sini pastinya tempat kota Kusinagar, tempat parinibananya Sang Buddha, pembabaran pertama ajaran pertama kali di Taman Rasa Sipatana, tempat mencapai pandangan sempurnanya, terus sama tempat kelahiran Buddha Sakyamuni itu di Kerajaan Sakya Kapilawatu, India. Oke, jadi itu 4 tempatnya guys. Nah, ada juga misalnya kita kalau tourism historical tourism, misalnya kayak kunjungan ke museum-museum atau bangunan-bangunan bersejarah, cagar budaya. Nah, kalau museum sendiri udah pasti cagar budaya, tapi ada juga rumah ibadah yang sudah diakui sebagai cagar budaya seperti gereja katedral, wihara Danagun, gereja Sebaut. Itu udah termasuk cagar budaya guys. Jadi kita kalau kesana mungkin ada bangunan-bangunan yang khasnya gitu. Jadi itu juga nggak sembarangan untuk dipugar gitu guys, karena harus minta izin ke pihak cagar budaya itu sendiri. Kalau bangunan dari cagar budaya berarti udah lebih dari 100 tahun pastinya. Kalau wisata belanja di Bogor ada di mana aja? Ada di Botani Square, Ekalokasari Plaza, Bogor Trade Mall, Kebun Raya, Malipo Plaza Kebun Raya, Jambu 2, PGB, Pasar Grosir Bogor. Nah, tapi kalau yang untuk wisata belanja baju gitu ya, itu adanya di Ekalokasari Plaza karena ada matahari. Di Botani Square ada Sentro juga. Terus kalau di Pusat Grosir Bogor mirip kayak Mangga 2, tapi ada juga kayak elektronik, HP juga ada, BTM juga ada, tapi
banyaknya juga di atasnya elektronik HP gitu guys. Jadi klasifikasinya kayak gitu. Kalau kalau Kasari Pasar lebih banyak ke tenannya, lebih banyak ke baju atau makanan juga. Kalau elektronik banyak di BTM, Botani khususnya laptop orang yang 3 hari ya gitu guys. Nah kalau kita sendiri mau ke mall ya kita tentuin dulu temanya mau apa. Taman tema tuh seperti kayak Taman Mini Indonesia Indah, Dunia Fantasi Ancol itu termasuk taman tema. Ancol sendiri juga taman tema karena apa, ada banyak kan, ada gondola, ada Bandar Jakarta, ada SeaWorld, ada gelanggang samudra, ada 4 dimension. Itu termasuk salah satu wisata tema. Ada juga di Bogor wisata tema seperti Jungle Land, terus Jungle Fest yang ada di The Jungle Bogor, itu termasuk taman tema guys. Jadi banyak banget taman tematik di Bogor maupun di sekitar Jabodetabek ini guys gitu. Kalau taman safari itu lebih kayak sama kayak Ragunan ya, kebun binatang. Jadi cuman kalau taman safari karena bedanya kita masuknya pakai mobil atau bus, jadi lebih asik gitu, kayak lebih rasa kehutannya lebih nyata gitu guys. Oke, terus juga apa aja sih penunjang pariwisata? Ada akomodasi kayak tempat penginapan, lodge, hotelan, villa gitu juga termasuk. Selain akomodasi apa? Transportasi pastinya. Transportasi pendukung misalnya seperti kereta api, bis pariwisata, ojek online, taksi online, itu termasuk juga penunjang pariwisata. Komunikasi pastinya, infrastruktur juga itu termasuk sebagai pariwisata penunjang guys. Karena kalau nggak ada infrastruktur kita nggak bisa pergi ke satu tempat itu, destinasi itu guys itu. Selain itu ada apa lagi? Restoran pastinya ya, kita kan pasti butuh makan dong. Nah, itu udah termasuk di faktor penunjang pariwisata. Nah contoh kita kalau mau pergi ke Bogor dari Jakarta misalnya, let's say dari Jakarta kota, nah gimana kita misalnya rumah kita ada di Tangerang, atau misalnya rumah kita ada di gimana kita tujuan kita mau ke Bogor misalnya. Misalnya rumah kita ada di Tangerang. Oh di Tangerang berarti kita mesti naik kereta api ambil tujuan yang ke arah Bogor, tapi kita mesti transit di Duri gitu guys. Jadi datang ke stasiun Tangerang, naik kereta apinya, turun di Duri, transit, ambil kereta yang ke arah Bogor. Nah, itu udah satu satu alat transportasi ya, satu alat pendukung pariwisata. Lalu di Bogor misalnya kita mau naik angkutan kota misalnya, itu juga alat pendukung transportasi. Kita mau naik taksi online atau ojek online, itu termasuk sarana pendukung pariwisata juga guys gitu. Terus nginepnya misalnya di Hotel Amaris misalnya, atau hotel apa misalnya, itu udah termasuk salah satu faktor pendukung pariwisata. Oke. Apalagi sih biasanya di pariwisata selain itu, selain ada makanan, akomodasi, transportasi, ada juga misalnya kayak ini, contoh kayak kita ke luar negeri ya, contoh kayak kita ke tempat kasino terbesar. Nah itu juga masuk sebenarnya pariwisata karena dia masuk devisa negara gitu guys. Jadi ya selalu yang hal negatif itu bukan pariwisata tapi hanya untuk kalangan tertentu aja gitu, karena itu juga suatu kesenangan gitu guys. Jadi pariwisata itu tidak lepas dari hal-hal yang bikin menyenangkan. Oke, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe to my YouTube channel. Then see you on the next video. Bye bye.